Halo sahabat matematika, kita masih di bagian matriks. Sekarang kita masuk ke bagian ke-7, yaitu inverse matrix. Oke, kita mulai. Tidak semua matriks itu memiliki inverse. Jadi syarat sebuah matriks memiliki inverse, yaitu yang pertama adalah dia harus memiliki determinan. Jadi karena dia harus memiliki determinan, otomatis dia harus matriks persegi. Nah, setelah itu, pada saat dia memiliki determinan, nilainya itu tidak boleh sama dengan 0. Atau bahasa lainnya, dia haruslah matriks non-singular. Jadi, matriks yang determinannya tidak sama dengan 0. Jadi, kalau matriks yang determinannya sama dengan 0, nah, itu kita sebut sebagai matriks singular. Jadi ingat ya, yang punya inverse adalah yang non-singular. Yang singular tidak punya inverse. Selanjutnya, untuk notasi. Notasi dari A inverse itu memakai pangkat negatif 1. Jadi A pangkat negatif 1 dalam matriks itu dibaca A inverse. Oke, rumusnya adalah 1 per determinan dikalikan dengan adjoint. Jadi nanti matriksnya order berapapun, rumus inverse-nya tetap sama. 1 per determinan dikalikan dengan adjoint. Nanti yang membedakan adalah menentukan determinan dan menentukan adjointnya. Oke, jadi pada kesempatan ini yang kita bahas nanti hanya inverse dari matriks 2 kali 2. Nah, tadi jauh sedikit mengapa matriks singular itu tidak memiliki inverse? Karena dari rumus ini. Karena ada rumus 1 per determinan. Jadi kalau determinannya ini sama dengan 0, 1 dibagi 0 itu fungsi apa? Operasinya tidak terdefinisi. Sehingga matriks singular tidak dapat dihitung inverse-nya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke inverse matriks 2 kali 2. Oke, jadi sini kita hanya tinggal menentukan dari rumus 1 per det kali adjoint. Rumus determinannya apa? Ini sudah kita bahas di bagian sebelumnya. Jadi det A sama dengan AD min BC. Nah, sekarang ini ada adjoint. Nah, untuk adjoint 2 kali 2, jadi prosesnya sederhana. A dan D ini kita tukar posisinya. Habis itu B dan C ini kita negatifkan. Oke, nanti pembahasan mengapa adjoint dari matriks 2 kali 2 bisa seperti ini nanti akan saya jelaskan di bagian 9, yaitu di pengayaan. Jadi untuk kali ini kita terima rumusnya itu ya. Jadi A dan D ditukar, B dan C dinegatifkan. Oke, kita masuk ke contohnya. Nah, misalkan contoh pertama. Misalkan ada matriks A 2, 3, 1, 4. A inverse-nya berapa? Nah, jadi ini A inverse sama dengan 1 per determinan. Determinannya 8 dikurangi 3. 5 dikalikan dengan adjointnya. A dan D ditukar. Berarti di sini jadi 4, di sini jadi 2. Ini dinegatifkan. Ini dinegatifkan. Oke. Berarti tinggal 1 per 5 kali 4 negatif 3 negatif 1, 2. Jadi tinggal perkalian matriks dengan skalar. Maka tinggal masuk semua. Maka ini akan menjadi 4 per 5 negatif 3 per 5 negatif 1 per 5 2 per 5. Nanti kalau operasi pecahannya ini bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan. Oke, itu untuk contoh pertama. Oke, saya tambah contoh lagi satu. Misalkan B 2, 3, 2, 4. B inverse-nya berapa? Jadi B inverse sama dengan 1 per det-nya berapa? 8 dikurangi 6. Berarti 2. Adjoint-nya ini 4, ini 2, negatif 3, negatif 2. Oke. Jadi hasilnya berapa?
4 dibagi 2. 2. Negatif 3 bagi 2. Negatif 3 per 2. Negatif 2 bagi 2. Negatif 1. 2 bagi 2. 1. Oke. Jadi kita dapatkan inverse-nya. Oke. Oke ya. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat inverse. Oke, jadi ada 4 ya sifatnya. Jadi yang pertama, kalau ada sebuah inverse matrix diinverskan kembali maka menjadi dirinya sendiri. A inverse diinverskan akan menjadi A. Oke, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, kalau ada sebuah matriks dikalikan dengan inverse-nya, maka hasilnya adalah matriks identitas. Jadi ini matriks persegi ya, karena punya inverse. Jadi, misalkan nanti kita ketemu soal. Misalkan diketahui matriks A berapa gitu misalnya. Matriks B-nya berapa gitu. Dan diketahui bahwa A sama dengan B inverse. Berarti kan dia saling inverse. Tentukanlah A kali B gitu misalnya pertanyaannya. Maka kalau ketemu soal kayak gini, ini nggak usah ngitung. Berarti dengan sifatnya hasilnya pastilah nanti sebuah matriks identitas. Oke. Jadi itu nanti dengan tahu konsepnya ini tidak perlu ngitung lagi. Langsung jawabannya adalah matriks identitas. Oke, berikutnya sifat yang ketiga. Misalkan ada perkalian matriks diinverskan. A kali B diinverskan. Hasilnya berapa? Nah, ini juga nanti tergantung soal. Misalnya, di soal itu yang diketahui matriks A-nya ada, matriks B-nya ada. Ya jelas, harus kita cari A kali B-nya dulu. Hasilnya baru di inverse. Nah, itu ya. Jadi, tetap cari A kali B-nya dulu. Tapi nanti kondisinya, kalau yang diketahui adalah A inverse ada, B inverse ada. Diminta A kali B diinverskan. Maka, ini tinggal kalian hitung dengan B inverse kali A inverse. Ingat kembali ya, A kali B menjadi B A. A kali B diinverskan menjadi B inverse kali A inverse. Oke, sekian. Nah, berikutnya yang keempat. Nah, ini persamaan. A kali B sama dengan C. Oke. A kali B sama dengan C. Ini perlu ketelitian sedikit ya. Jadi, misalkan kita mencari nilai A, maka B-nya ini kan harus dihilangkan gitu ya. Nah, kalau ini bilangan di operasi bilangan biasa bukan matriks, itu kan sederhana. Misalnya Y kali atau X kali Y sama dengan 10 misalnya. Kalau mencari Y ya 10 dibagi X. Kalau mencari X ya 10 dibagi Y. Ini di non-matrix atau di skalar. Nah, tapi kalau di matriks tidak ada operasi pembagian matriks. Sehingga di sini kita menggunakan inverse. Nah, tekniknya kayak gini. Misalkan kalau kita mencari A, berarti B-nya ini kan kita bawa ke ruas kanan. Posisinya, karena B ini berada di kanan A, maka pada saat menjadi B inverse, dia harus tetap di kanan C. Karena B di kanan A, maka B inverse menjadi di kanan C. Oke, nah sekarang kalau kebalikannya, kalau yang diminta adalah B. Nah, kalau yang diminta B, berarti kan A-nya ini harus kita pindahkan. A-nya ini kita bawa ke sini. Nah, karena A-nya di kiri B, maka A inverse-nya di kiri C. Oke. Nanti itu tidak boleh dibalik. Karena dalam perkalian matriks tidak berlaku sifat komutatif. Oke. Nah, contohnya kayak gini. Misalkan ini ada 3 persamaan ya. Jadi misalnya persamaan pertama. Ada matriks dikalikan P hasilnya 02. Tentukan matriks P. Nah, matriks negatif 2, negatif 3, 35 ini kan di depan P. Berarti kalau kita bawa ke sini, nanti dia posisinya di depan ini menjadi inverse. Sehingga P-nya ini akan menjadi inverse dari ini. 1 per Z-nya
negatif 10 dikurangi negatif 9. Berarti ini jadinya negatif 1. Nah, dikalikan dengan adjoinnya. 5 negatif 2. Ini dinegatifkan jadi 3. Dinegatifkan jadi negatif 3. Oke, dikalikan dengan 0,2. Oke, jadi ini negatif 1 kali, nah ini perkalian matriks. Nah, dari sini cek, ini matriksnya bisa dikalikan apa enggak gitu. Ini 2 kali 2, 2 kali 1. Ya, ini bisa dikalikan. 5 kali 0, 0. 3 kali 2, 6. Jadi 0 tambah 6, hasilnya 6. Itu yang ke bawah. Negatif 3 kali 0, 0. Negatif 2 kali 2, ini negatif 4. Oke, sehingga hasilnya adalah perkalian skalar. Ini skalar negatif 1. Kalikan ke dalam, jadinya negatif 6, ini jadinya 4. Oke, kita dapatkan matriks B-nya. Oke, nah sekarang kalau yang ini berapa R-nya? Nah, matriksnya ini berada di belakang R atau di kanannya R, maka nanti dia posisinya harus di kanannya matriks ini. Jadi ini akan sama dengan negatif 5, 0, 10, 5 dikalikan dengan 1 per Z-nya berapa? 2 dikurangi negatif 3. Maka ini hasilnya 5. Dikalikan dengan adjoinnya dia. Negatif 1, negatif 2. Ini dinegatifkan jadi 3. Negatifkan jadi negatif 1. Oke. Nah, sama dengan ini ada 1 per 5. Ini dibagi 5 dulu boleh. Atau enggak, nanti terakhir dikalikan boleh juga. Sama aja ya. Jadi kebetulan ini semua ada kelipatan 5. Oke, kita bagi 5 dulu. Jadinya ini negatif 1. Ini 0. Ini 2. Ini 1. Kita kalikan dengan negatif 1. 3. Negatif 1. Negatif 2. Oke, tinggal dikalikan. Ya, ini baris. Ini kolom. 1 tambah 0. Ini hasilnya 1. Negatif 3 tambah 0. Ini hasilnya negatif 3. Negatif 2 tambah negatif 1. Ini negatif 3. 6 tambah negatif 2. Ini hasilnya 4. Oke, kita dapatkan hasilnya. Oke, itu ya. Nah, sekarang yang terakhir. H. Matriksnya ini ada di depan, maka nanti dia posisinya di depan sini. Berarti H sama dengan 1 per determinannya, 4 kurangi 3, 1. Adjoinnya 1, 4, negatif 3, negatif 1, dikalikan dengan 3, 1. Nah, ini matriksnya 2 kali 2. Yang ini 1 kali 2. Ininya beda, berarti dia tidak bisa dikalikan. Maka H-nya ini tidak bisa kita tentukan. Sehingga nanti harus dilihat juga bentuk matriksnya apakah bisa ditentukan atau tidak. Oke, demikian ya untuk inverse matrix. Semoga bermanfaat. Terima kasih.